Halo teman-teman dan adik-adik semua, selamat datang di sesi cerita petualangan kita hari ini. Kakak semangat banget nih, karena kita bakal ngebahas sesuatu yang super keren dan penuh sejarah. Namanya Rumah Tambi. Yuk siapkan imajinasi kalian, karena kita bakal belajar banyak banget hal baru dan seru dari bangunan yang luar biasa ini. Langsung aja kita mulai ya. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kakak mau tanya deh. Kalian pernah nggak sih ngebayangin atau ngeliat langsung rumah yang bentuknya segitiga tapi ukurannya raksasa? Wah, rasanya tuh kayak ngeliat tenda kemah yang gede banget, terus disulap jadi rumah beneran. Coba bayangin kalau rumah yang kalian tinggali itu bentuk atapnya miring, dari atas sampai bawah. Pasti rasanya unik dan seru banget kan? Oke, masuk ke bagian 1, jalan-jalan ke Sulawesi Tengah. Yuk, kita mulai petualangan kita. Terbang jauh melintasi pulau-pulau menuju Palu, tempat tinggalnya suku Kaili yang bikin rumah super keren ini. Lanjut ke bagian 2, bentuk unik Rumah Tambi. Coba kalian bayangin kita baru aja mendarat dan berdiri di halaman depan rumahnya. Sebagai pemandu wisata kalian, kakak mau ngajak kalian perhatiin arsitektur luarnya nih. Keren banget loh. Pertama, ini tuh rumah panggung. Jadi rumahnya nggak langsung nempel ke tanah, tapi berdiri gagah di atas tiang-tiang kayu. Kedua, atapnya. Atapnya ini berbentuk segitiga raksasa yang nutupin hampir seluruh badan rumah. Dan yang ketiga, dindingnya itu dibuat dari susunan papan kayu yang tebal. Bener-bener luar biasa kan, ngelihat gimana bangunan sebesar ini bisa berdiri kokoh. Terus kalian mungkin mikir, Kak, itu atap raksasanya terbuat dari apa sih? Kok kayak jerami? Nah, suku Kaili itu pakai bahan alam istimewa yang namanya daun rumbia dan ijuk. Ini bukan bahan yang gampang dibeli di toko bangunan ya, tapi benar-benar dicari dan dikumpulin langsung dari hutan di sekitar mereka. Daun dan serat dari pohon ini tuh dianyam rapet banget, jadi atap yang super kuat. Pokoknya aman deh, dijamin anti bocor walaupun badai hujan datang. Sekarang bagian 3, ada apa di bawahnya? Karena rumah Tambi ini punya kaki-kaki tiang yang lumayan tinggi, coba deh bayangin kalau kita sedikit menunduk dan ngintip ke kolong rumahnya. Kira-kira ada apa ya? Pasti nggak dibiarin kosong atau jadi sarang laba-laba doang dong. Coba kita bandingin sama rumah modern zaman sekarang. Kita kan biasanya punya garasi buat nyimpan mobil, motor, atau sepeda, ya kan? Nah, ruang di bawah rumah Tambi ini ibaratnya garasi tradisional mereka adik-adik. Suku Kaili ini pinter banget. Mereka manfaatin area kosong di bawah rumah buat nyimpen alat-alat pertanian dan juga tumpukan kayu bakar. Jadi semuanya tetap kering, aman dari panas matahari dan juga hujan. Oke, kolong rumah udah kita intip. Sekarang gimana kalau kita masuk ke dalam rumahnya? Eits, tunggu dulu. Karena ini rumah panggung, kita nggak bisa langsung nyelonong masuk gitu aja dari tanah. Kita wajib naik tangga. Rumah Tambi ini selalu punya tangga kayu di bagian depan untuk bantu kita naik ke pintu utama. Yuk, bayangin kita lagi naik anak tangganya pelan-pelan. Hop, hop, hop. Masuk ke bagian 4, fungsi rumah Tambi. Wah, akhirnya kita sampai juga nih di dalam. Kira-kira mereka ngapain aja ya di sini? Ternyata di dalam rumah ini sibuk banget dan penuh dengan banyak kegiatan penting loh. Yuk kita hitung fungsi utamanya sama-sama. 1, jelas sebagai tempat tinggal, tempat mereka tidur dan istirahat dengan nyaman. 2, sebagai tempat kumpul keluarga. Disinilah anak-anak dan orang tua ngobrol, makan bareng, dan ketawa-ketawa. Dan yang ketiga, ini yang spesial. Rumah ini dipakai juga buat berbagai kegiatan adat dan budaya suku Kaili. Jadi bisa dibilang, rumah Tambi ini tuh benar-benar jantung kehidupan mereka. Nah, sampai di bagian 5. Kenapa rumah ini spesial? Yang paling bikin takjub dari rumah ini tuh, walaupun dari luar atapnya kelihatan nutup rapat, isi di dalamnya bakal bikin kalian kaget. Coba deh bayangin keunikan ini. Beda banget sama rumah kita yang banyak kamar tidurnya, ada ruang tamu, ada dapur yang dipisah-pisah tembok. Di dalam rumah Tambi ini ternyata nggak ada sekat atau dinding pembatasnya loh. Iya, kalian nggak salah dengar, ruangannya blong aja gitu, kayak satu ruangan raksasa. Rasanya tuh pasti kayak punya taman bermain super luas di dalam rumah. Terus, biarpun desainnya kelihatan sederhana, cara bikinnya itu bikin rumah ini super kuat dan bisa beradaptasi sama kondisi cuaca alam Sulawesi Tengah yang gampang berubah. Jadi, poin paling penting dari petualangan kita hari ini tuh ada di kalimat ini. Rumah adat itu pinter, dibangun untuk bersahabat dengan kondisi alam Sulawesi Tengah. Keren banget kan? Leluhur suku Kaili itu ibarat arsitek dan insinyur hebat di masanya. Mereka tahu persis gimana caranya pakai bahan alam kayak kayu dan daun tanpa ngerusak hutan, terus disulap jadi rumah yang ngelindungin manusia di dalamnya.
Mereka ngebuktiin kalau alam itu bukan sesuatu buat ditakutin, tapi justru buat dijadikan sahabat baik kita.